belajar kebenaran firman Tuhan. Saya masih ajak kita sama-sama belajar tentang gaya hidup kerajaan Allah, ya, gaya hidup kerajaan Allah, di mana sebuah kalimat dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita, dalam doa yang diajarkan doa Bapa kami, sebuah kalimat yang dia sebutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini bukan sekedar sebuah kalimat doa yang begitu saja terucap dalam kalimatnya Tuhan Yesus pada waktu dia menyampaikan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini sebuah kerinduan hati Tuhan bahwa di dalam segala hal dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik kita hidup sebagai pekerja, kita hidup sebagai bagian dari rumah tangga, kita hidup sebagai orang yang belajar mungkin di sekolah, kita hidup sebagai orang yang punya usaha mungkin di tempat usaha kita. Dalam setiap segi kehidupan kita, Tuhan Yesus berdoa dalam kalimat yang dia ucapkan bahwa biarlah pemerintahan Allah atau kehidupan kita yang diperintah oleh Allah itu terjadi dalam seluruh bagian kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang menjadi maksud dan tujuan. Ya, karena kita tahu dalam seluruh pemberitaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari awal pelayanan Tuhan Yesus sampai dengan pada akhirnya dia, waktu dia ada di muka bumi ini, dia tidak pernah berbicara tentang hal yang lain, apalagi dia berbicara tentang satu nama denominasi gereja juga tidak. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dalam kehidupannya di dunia ini, satu berita yang selalu dia sampaikan adalah berita tentang bagaimana hidup dalam pemerintahan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Jadi seharusnya kehidupan kita orang percaya, berita yang kita sampaikan dalam kehidupan kita sama seperti Tuhan Yesus, dia selalu sampaikan tentang berita kerajaan Allah. Jadi saudara sekalian, kalau banyak gereja-gereja hari ini yang beritanya bukan tentang kerajaan Allah, jangan-jangan gerejanya tidak sedang hidup dalam berita seperti yang Tuhan Yesus mau. Sebab yang Tuhan Yesus ajarkan dalam sepanjang kehidupannya, saudara sekalian, adalah dari awal, tengah maupun sampai dengan akhir, dia selalu bicara tentang bagaimana supaya kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita sebagai pengikut Kristus, saudara sekalian, kita harus menyadari hal ini, dan dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, kita harus terus mengupayakan diri kita untuk mau taat, untuk mau membiarkan Allah itu memerintah secara mutlak. Ya, jadi ini yang menjadi pelajaran kita Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kerajaan Allah. Ya, sebuah ayat yang kemarin minggu juga sudah kita baca, Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mari saya ajak kita kembali membaca ayat ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-14 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Jadi saudara sekalian, ini yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Ini sebagai dasar pelajaran kita. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma, sebab kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan atau minuman. Artinya orang yang hidup dalam sistem pemerintahan Allah, taat sepenuhnya kepada kehendak Allah, itu ciri-cirinya bukan makannya enak-enak, ciri-cirinya bukan selalu hidup berkecukupan. Kalaupun kita hidup dalam kelimpahan, kita hidup dalam kecukupan, puji Tuhan. Tapi itu bukan sebuah ciri yang menandai bahwa kita orang percaya, kita pengikut Kristus sedang hidup diperintah oleh Allah sepenuhnya. Ciri-cirinya bukan itu. Orang boleh hidup kurang, orang boleh hidup seadanya saja, tapi kalau hidupnya diperintah oleh Allah, pasti cara hidupnya berbeda. Jadi saudara sekalian, makanya Rasul Paulus bilang dalam ayat ini, kerajaan Allah itu bukan sama sekali berbicara tentang makanan atau minuman. Jadi kalau kita mau hidup taat diperintah oleh Allah, sepenuhnya kehendak diri kita diperintah oleh Allah, ciri-cirinya bukan makan minum, bukan adanya kecukupan, bukan hanya adanya kelimpahan atau hanya ada kesehatan saja, bukan hanya itu. Tapi dalam setiap kondisi, walaupun kekurangan, walaupun tidak sehat, kita bisa hidup taat kepada perintah Allah. Disitulah Allah memerintah kita secara mutlak.
Ya, jadi saudara sekalian, ada orang yang secara materi berkelimpahan, ada orang yang sehat walafiat, tapi tidak mau dirinya diperintah dengan mudah oleh kehendak Allah. Tapi ada orang yang hidupnya pas-pasan saja, bahkan mungkin cenderung malah setiap hari kekurangan, ya, secara materi kekurangan, mungkin nggak punya jabatan dalam kehidupan ini, mungkin secara keadaan materi semuanya kurang, tapi bisa taat kepada kehendak Allah. Nah, ini yang dimaksud kita hidup dalam pemerintahan Tuhan secara mutlak. Nah, saudara sekalian, minggu lalu kita belajar tentang kebenaran. Kebenaran itu berbicara tentang integritas, tentang tidak munafik, tentang tidak gampang menghakimi, dan tentang bagaimana kita berbuat baik. Nah, minggu ini kita akan kembali belajar, saudara sekalian. Kita akan melihat selanjutnya kerajaan Allah. Itu bicara soal yang kedua adalah soal damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Next kakak. Next lagi. Ya, next lagi. Next lagi. Ya, damai sejahtera. Atau kita bisa sering ucapkan shalom. Shalom itu artinya damai sejahtera. Ya, kalau saudara bilang Salam sama saudara lagi nyapa satu sama lain, berarti kita sedang berdoa supaya damai sejahtera itu turun kepada orang yang kita sapa. Jadi kalau saudara salam gitu, itu artinya damai sejahtera Allah turun ke atas. Maka kalau orang bilang salam, saudara harus jawab ya salam juga, supaya damai sejahtera Kristus yang sama itu juga turun di atas orang yang ada di depan kita. Ya, itu shalom. Jadi damai sejahtera atau shalom atau peace, atau bahasa Yunani bilang eirene. Ada yang namanya eirene di sini? Oh ya, Novi. Biasanya kalau eirene itu perempuan. Kayaknya nggak ada nama laki-laki eirene. Kalau eirene nama wanita biasanya. Padahal belum tentu wanita hidup dalam tapi nama Eirene kebanyakan wanita. Nah, saudara sekalian, yang dimaksud dengan damai sejahtera atau Eirene atau shalom itu punya makna adalah begini, sebuah kemampuan, ya, sebuah kemampuan untuk hidup dalam damai. Ya, jadi yang namanya Eirene itu adalah sebuah kemampuan. Jadi kalau kita hidup diperintah oleh Allah, seharusnya kita punya kemampuan untuk hidup dalam damai. Jadi kalau ada orang percaya atau pengikut Kristus yang bilang saya nggak mampu hidup damai sama orang itu, berarti hidupnya sedang tidak diperintah oleh Allah. Sebab satu ciri orang diperintah oleh Allah, seorang pengikut Kristus yang mengaku dirinya hidupnya diperintah secara mutlak oleh Allah, ciri-cirinya adalah punya kemampuan untuk hidup dalam damai. Roma pasal yang 16 ayat yang ke-20. Sana Rasul Paulus bilang begini, semoga Allah sumber damai sejahtera. Allah sebagai apa? Sumber damai sejahtera. Dia berkata begini, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah, saudara sekalian, Allah kita itu sering memperkenalkan dirinya dalam berbagai julukan. Ya, misalnya dia Allah yang perkasa. Dia kadang disebut sebagai penasehat yang ajaib. Dia apalagi? Dia tabib. Dia juga sering disebut sebagai guru yang baik. Tapi dalam ayat ini Rasul Paulus berusaha memperkenalkan satu pribadi Allah. Dia sebut sebagai Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Sayangnya saudara sekalian, Alkitab dalam bahasa Indonesia ini dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-20, kalimatnya ditambahi di depannya semoga. Padahal kalau semoga itu kan artinya ya belum tentulah, ya bisa iya, bisa enggak. Padahal kalimat yang sebetulnya itu enggak ada semoganya. Kalau dalam bahasa Inggris juga cuma ditulis my God, sumber damai sejahtera. Jadi enggak ada kata semoga. Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Nah, Rasul Paulus berusaha memperkenalkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu dalam suratnya, dan ini juga diperdengarkan kepada kita pagi hari ini. Allah itu adalah sumber damai sejahtera yang begini, saudara sekalian, sumber damai sejahtera yang menghancurkan iblis di bawah kakimu.
Saudara sekalian, jadi Rasul Paulus berusaha menjelaskan begini. Dalam menghadapi kuasa iblis, sebetulnya satu lawan dari kuasa iblis adalah ketika kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Sebab ayat ini bilang Allah sumber damai sejahtera itu yang akan menghancurkan iblis. Coba kembali ke atas Kak. Nah kan salah jadinya. Akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi yang bisa menghancurkan iblis adalah damai sejahtera. Makanya kalau ada orang dalam tanda kutip kesetanan, berarti dia sedang kehilangan damai sejahtera. Jadi kalau ada orang lagi kelakuannya kayak berarti dia sedang kehilangan damai sejahtera. Sebab seharusnya orang yang diperintah oleh Allah, yang hidupnya bersumber dari Allah yang adalah sumber damai sejahtera, dia itu harusnya tidak dikuasai oleh iblis. Makanya kalau orang sedang, ya tadi saudara sebutkan, kalau orang sedang kesetanan, orang kesetanan kan macam-macam. Ya orang kesetanan bisa kesetanan apapun, ya. Kurang uang bisa kesetanan, orang kelaparan bisa kesetanan, orang nggak puas bisa kesetanan. Orang yang kesetanan itu sebetulnya sedang kehilangan damai sejahtera. Ya, jadi kurang atau bahkan jauh dari damai sejahtera. Ya, sebuah ayat lagi saudara sekalian, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Itu Tuhan Yesus bilang begini dalam Injil Yohanes. Dia sendiri mengucapkan kalimat ini buat kita. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Itu Tuhan bilang begitu. Jadi Tuhan sendiri itu berikan damai sejahtera. Aku tinggalkan damai sejahtera buat kamu. Lalu kalimat selanjutnya bilang begini, damai sejahteraku bukan cuma ditinggalkan. Ya kalau orang meninggalkan kan digeletak-tatok. Kalau kita biasa kan kalau ada barang yang geletak kan kita tanya, ini sih punyanya siapa ya, begitu ya. Itu kalau saudara yang jujur. Kalau saudara gak jujur, kalau ada barang geletak ya yang bukan punya siapa-siapa berarti ya punya saya gitu kalau orang biasa begitu. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang begini, damai sejahtera itu tak tinggalkan buat kamu. Tapi dia pertegas lagi dengan kalimat ini, damai sejahtera itu bukan cuma tak tinggal, tapi tak berikan kepadamu. Dan apa yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Sebab itu jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini kalimat yang Tuhan Yesus berikan tentang damai sejahtera. Jadi orang yang kehilangan damai sejahtera saudara sekalian, itu dia kan gampang stres. Ya, sebab Tuhan Yesus bilang begini, apa yang damai yang Tuhan berikan buat kita, itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, jangan gelisah dan gentar. Oleh sebab itu orang yang kehilangan damai sejahtera pasti gampang stres. Orang yang gampang stres itu pasti nggak punya damai sejahtera. Kalau nggak punya damai sejahtera, berarti tidak diperintah oleh Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Makanya ini saling berkaitan saudara sekalian. Kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah, mau tunduk atau taat mutlak kepada Allah, maka salah satu cirinya adalah membiarkan diri kita hidupnya ambil dari sumber Allah sendiri, yaitu sumbernya damai sejahtera. Sebab tanpa damai sejahtera saudara sekalian, kita itu jadi orang yang gampang stres. Tanpa damai sejahtera, orang itu nanti gampang baper. Nanti ada cecak lewat tersinggung gitu ya. Ada anjing gonggong, wah kok gonggongin saya sih? Itu baper saudara. Ya itu gambarannya begitu. Ada orang ngomong sedikit padahal nggak ngomong tentang kita, rasanya itu orang lagi ngomongin saya apa ya? Gitu. Itu orang gampang baper. Wah ini Pak Pendeta lagi nyinggung saya apa ya? Gitu. Nah, jadi saudara sekalian, tanpa damai sejahtera, orang akan gampang stres. Ya, ayat tadi bilang gampang gelisah, gampang gentar. Jadi kenapa kita gampang gelisah? Karena kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Tapi orang yang punya damai sejahtera, orang yang tahu bahwa damai sejahtera yang dari Kristus itu ditinggalkan dan diberikan buat kehidupan kita, maka gak gampang gelisah menghadapi apapun. Dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini, gak gampang gentar.
Dan menghadapi apapun dalam kehidupan ini, orang yang punya damai sejahtera itu bisa tetap tenang dalam kehidupan. Jadi saudara sekalian, orang yang penuh damai sejahtera itu walaupun di tengah badai itu bisa tetap tenang. Saudara pernah lihat orang yang kelihatannya punya pergumulan besar, punya masalah besar, tapi dia tetap bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, itu sedang dikuasai oleh damai sejahtera. Dan orang yang dikuasai oleh damai sejahtera, percayalah, pasti hidupnya diperintah oleh Allah sendiri. Jadi saudara sekalian, dalam janji firman Tuhan tadi yang Tuhan berikan buat kita, damai sejahtera yang dari Kristus itu seharusnya bisa menolong kita untuk tetap tenang dalam segala macam badai di dalam kehidupan. Ya, lebih jauh lagi tentang damai sejahtera saudara sekalian, saya mau ajak kita melihat damai sejahtera itu punya beberapa arti, atau eirene tadi itu punya beberapa arti. Ya, jadi kalau saudara punya anak atau mau kasih nama anak eirene, itu dengan harapan yang seperti ini. Ya, damai sejahtera atau eirene punya beberapa arti. Yang pertama, eirene punya arti adalah begini: kita bisa duduk dengan siapa saja, kita bisa makan dengan siapa saja, kita bisa jalan dengan siapa saja. Ini kelihatannya kalimat simpel saudara sekalian. Duduk dengan siapa saja, makan dengan siapa saja, dan jalan dengan siapa saja. Ini kelihatannya kalimat simpel, tapi sebetulnya ini makna dari eirene atau damai sejahtera. Orang yang hidupnya diperintah oleh Allah, yang hidupnya ada di dalam damai sejahtera Kristus, pasti secara teknis di dalam kehidupan kita sehari-hari itu gampang duduk dengan siapa saja. Percayalah, orang kita semua itu kadang-kadang hal duduk dengan siapa saja itu bukan hal mudah. Kelihatannya ini kalimat mudah. Ya, duduk dengan siapa saja. Ada orang-orang yang kalau mau duduk, lah aku mau lah duduk sama itu. Saya nggak mau lah, wah ada dia, ayo menyingkir dulu lah. Ini sebuah ciri bahwa kita sedang tidak diperintah dalam damai sejahtera. Maka saudara kalau mau cek hidup kita ada dalam damai sejahtera atau tidak, kita harus bisa memastikan bahwa kita bisa duduk dengan siapa saja, kita bisa makan dengan siapa saja, dan kita bisa jalan dengan siapa saja. Orang yang bisa makan dengan siapa saja itu, ada orang yang begini saudara sekalian. Jangan kira ada orang itu semua bisa makan dengan siapa saja. Ada orang yang kalau mau makan, saya nggak level kalau makan sama dia di situ. Saya makannya itu levelnya beda. Minimal harus ya angkringan lah, ya restoran lah. Soal makan dengan siapa saja itu bukan hal yang sederhana. Ada orang-orang yang gak gampang makan dengan siapa saja. Ada orang yang gengsi loh makan dengan, lah saya gak maulah makan di tempat begitu sama dia, gak level rasanya. Saya gak maulah jalan sama dia. Kalau jalan sama dia obrolannya, dia obrolannya gak setinggi obrolan saya. Saudara sekalian, satu ciri dari yang namanya eirene adalah, coba dicek dalam diri kita. Kalau kita mau duduk, kita mau makan dengan orang, kita mau jalan, kita masih pilih-pilih, saya nggak mau jalan sama itu, saya nggak mau makan sama itu, saya nggak mau duduk sama itu. Berarti kita sedang tidak diperintah dalam damai sejahtera. Sebab damai sejahtera yang Kristus berikan, tadi ayat Yohanes bilang, tidak sama seperti yang dunia berikan. Dunia itu selalu bikin kasta-kasta. Dunia itu selalu bikin standar-standar, ada high level, ada economy level, ada level paling bawah. Dunia selalu bikin kategori yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera yang aku berikan dan aku tinggalkan buat kamu itu beda dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera yang aku berikan buat kehidupan orang percaya adalah damai sejahtera yang membuat kita bisa hidup dengan siapa saja. Kita bisa duduk dimanapun, kita bisa jalan dengan siapapun, kita bisa makan dengan siapapun. Jadi saudara sekalian, ini sebuah hal teknis sederhana, tapi mari coba cek dalam diri kita. Kadang-kadang kita masih suka pilih-pilih dalam hal-hal seperti ini. Selanjutnya saudara sekalian, yang namanya eirene. Eirene itu punya arti begini. Damai itu bukan dalam hal-hal besar saja, tetapi bisa berdamai juga dalam hal-hal yang kecil. Ya, misalnya saudara sekalian, orang yang diperintah oleh Allah, yang hidup dalam damai sejahtera,
Bisa damai bukan hanya dalam hal-hal besar saja, tapi dalam hal-hal kecil. Itu contohnya misalnya bisa damai pada saat sedang dalam antrian misalnya. Orang dalam antrian itu nggak mudah loh. Orang kalau lagi ngantri itu paling nggak suka. Orang tuh pengennya selalu pokoknya saya duluan. Itu hal kecil saudara sekalian. Tapi itu menunjukkan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera atau tidak. Damai pada saat nyetir. Wah, ini sebuah pergumulan yang terus saya pergumulkan sampai sekarang. Nyetir itu rasanya pengennya cepet. Jadi kalau pengennya cepet itu kayaknya pengennya semuanya nanti saya duluan. Nah, ini yang harus terus kita kembangkan dalam diri kita saudara sekalian. Bahwa yang namanya damai itu bukan hanya berusaha damai dalam hal-hal yang besar saja. Dalam permasalahan besar kita bisa berdamai. Bukan hanya dalam pergumulan besar kita bisa berdamai. Tapi dalam hal-hal kecil. Seperti ngantri. Saat sedang berdesakan. Ya sekarang kita gak boleh berdesakan. Tapi saat ada sesuatu yang membuat kita harus kumpul. Maka kita harus mengikuti sebuah protokol yang namanya antri. Orang tuh paling gak suka kalau antri. Sukanya pokoknya kalau bisa ada orang dalam. Terus duluan sampai depan. Begitu. Waktu sering kali, saudara mungkin sering mengalami. Kalau di ATM itu kan paling sering kita mengalami. Kalau orang antri itu, aduh. Kalau ATM-nya banyak itu gak ada yang ngantri itu sudah berdiri. Tiba-tiba ada yang di depannya, ada yang di depan kita lalu bilang, ya aku buru-buru lah ya, aku di situ. Padahal semua orang yang sedang ngantri di situ ya semua pasti, ya semua juga ada waktu masing-masing. Nggak ada orang yang mau tinggal di ATM, percayalah. Jadi semua orang pasti datang dengan waktunya yang singkat. Tapi kadang-kadang ada orang yang datang, coba, aku di situ, aku buru-buru. Kadang-kadang kalau orang yang sama-sama buru-buru akan bilang, wah aku buru-buru kok di situ. Ya. Ini hal-hal sederhana, saudara sekalian, bahwa yang namanya eirene atau damai sejahtera itu bukan berdamai saja, bukan hanya punya kemampuan berdamai dalam hal-hal yang besar, tapi bisa berdamai dalam hal-hal yang kecil. Jadi ini bukan hal mudah, lebih mudah buat kita damai di perkara-perkara yang besar. Ya masalah yang besar, bentrokan besar kita gampang berdamai, tapi dalam hal-hal kecil kadang-kadang kita justru malah mengabaikan. Dalam hal-hal yang kecil justru malah kita abaikan. Maka saudara sekalian, artinya dari eirene atau damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus adalah bisa berdamai dalam hal-hal yang kecil. Yang ketiga eirene punya arti kemampuan untuk bikin hubungan yang retak jadi damai. Ini yang namanya damai sejahtera. Kalau kita diperintah oleh Allah hidupnya, maka salah satu ciri damainya adalah kita punya kemampuan untuk bikin hubungan yang tadinya retak jadi damai. Bukan sebaliknya, hubungan yang tadinya damai jadi retak. Ini yang disebut dengan eirene atau damai sejahtera Kristus, yaitu sebuah kemampuan. Kalau ada orang yang punya hubungan yang retak, setidaknya hubungan kita lah dengan siapapun sesama kita yang retak, kita tuh punya kemampuan untuk justru malah mendamaikan. Ya, jadi kebanyakan yang terjadi saudara sekalian, ada orang punya masalah, masalahnya bukan dibikin damai, malah masalah diperbesar. Orang itu kebanyakan kalau sudah punya masalah sampai berani bilang begini, gak apa-apa, saya gak kenal sama orang itu gak apa-apa, gak ngurangi apapun kok. Kenal sama dia juga saya gak ditambahin uang, gak kenal sama dia juga uang saya gak berkurang. Ada orang yang dalam hubungan berani sampai ngomong saya gak apa-apa gak kenal dia. Ya, jadi saudara sekalian, padahal Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap damainya setiap hubungan. Eirene atau damai sejahtera itu punya arti kita punya kemampuan untuk bikin hubungan yang tadinya retak jadi damai. Ya jangan biarkan sebuah konflik itu berkepanjangan. Kadang-kadang ada orang yang saking sengitnya dalam konflik, sampai konfliknya itu diturunkan sampai anak cucu. Pokoknya nanti kalau kamu ketemu sama keturunannya itu,
Pokoknya jangan kenal sama dia. Sampai seketurunan-keturunannya diajarkan untuk melanjutkan konfliknya. Padahal saudara sekalian, kita kalau hidup dalam damai sejahtera, dalam eirene, kita harus punya kemampuan untuk bisa bikin hubungan retak jadi damai. Jadi mari sama-sama cek dalam diri kita, dalam hubungan-hubungan kita, apakah kita jadi seorang pendamai dalam hubungan yang retak, atau justru sebaliknya, orang yang lagi damai-damai malah kita gosipin, jadi hubungannya malah retak. Kalau itu sedang terjadi dalam diri kita, maka ketahuilah bahwa kita sedang tidak diperintah oleh Allah. Sebab Allah adalah sumber apa tadi? Damai sejahtera. Maka ketika kita melangkah dalam semua hubungan kita, seharusnya semua hubungan yang kita tahu, hubungan yang kita jalin, hubungan yang ada di depan kita, kita bisa damaikan. Karena Allah sendiri berikan kemampuan kepada saya dan saudara sekalian untuk jadi pendamai, untuk mendamaikan yang retak, untuk menghubungkan yang terputus. Ya, jadi saudara sekalian, ini yang menjadi arti dari eirene yang ketiga. Jadi saudara sekalian, Petrus diajari sama Tuhan Yesus. Ya, Petrus itu, Rasul Petrus diajari sama Tuhan Yesus, kalau saudara kita bikin salah atau kita bikin salah, dia tanya sama Tuhan, berapa kali kita harus ampuni orang? Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21. Ya, kan Petrus tanya begitu, Tuhan, kalau saudaraku buat salah, kalau saudaraku nyalai aku, kira-kira sampai berapa kali aku harus mengampuninya? Petrus bilang, apakah harus 7 kali? Atau berapa kali aku harus mengampuni? Ternyata Tuhan jawab berapa? 70 kali 7 kali. Itu artinya 70 pangkat 7. 70 pangkat 7 berarti 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70, hasilnya nanti saudara hitung sendiri di rumah, banyak pokoknya. Nah, itu yang Tuhan ajarkan pada waktu itu di tengah bangsa Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi, saudara sekalian, kalau saudara dengar mitosnya, orang Yahudi itu orang yang terkenal sebagai orang yang karakternya pelit. Pelit banget. Orang Yahudi itu terkenal sebagai orang-orang dengan sifat pelit. Nah, saudara sekalian, orang Yahudi itu yang terkenal pelit aja bisa kasih pengampunan sampai dengan 70 pangkat 7. Ya, itu padahal orang Yahudi yang terkenal pelit. Lah kita ini kadang-kadang saudara sekalian, kadang-kadang kita itu justru kok malah bilang begini, udah ya, kamu udah 2 kali loh ya bikin salah sama saya, 1 kali lagi, 1 kali lagi, kalau kamu bikin salah lagi sama saya, sudah, tidak ada maaf bagimu. Orang Yahudi yang terkenal pelit aja mainnya 7 loh. Kita ini main 3. Berarti kita lebih. Orang Yahudi yang terkenal pelit aja masih kasih 7. Makanya kan Petrus bilang, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Kenapa Petrus bilang gitu? Karena kebiasaan yang terkenal di Yahudi, kalau orang bikin salah itu diampuni sampai dengan 7 kali. Nah, Tuhan Yesus bilang bukan, 70 pangkat 7. Tapi kebiasaan orang Yahudi adalah mainnya 7 dulu. Lah kalau kita di Indonesia ini kok mainnya cuma 3. 1 kali kowe ya pisan. Gawe salah maring aku. Wis tek delengna kowe. Besoknya lagi wis ping pindo kowe. Nggih ya. Wingi pertama tak ampuni kowe. Nggih keloro wis. Nggih angger sepisan maning berarti ping 3 wis pokoke tiada maaf bagimu. Nyora wawu karo kowe be ora papa. Itu kita. Orang Yahudi yang terkenal pelit aja mainnya 7. Kita orang Indonesia mainnya 3. Kita lebih pelit berarti. Nah, jadi saudara sekalian, ini yang harus kita lihat sama-sama dalam kehidupan kita, ya. Kapasitas yang Tuhan kasih buat kita untuk berdamai dengan orang yang menjengkelkan. Tuhan tuh berikan kepada kita sebuah kapasitas untuk mengampuni orang, untuk berdamai dengan orang yang kadang-kadang kelakuannya nggak masuk akal di depan kita. Justru kemampuan yang Tuhan berikan
damai sejahtera yang tidak sama seperti yang dunia berikan itu, yang Tuhan kasih dan tinggalkan buat kita itu digunakan pada saat kita menghadapi orang-orang yang gak masuk akal buat kita, kelakuannya di depan kita. Sudah kayak gitu kok diulangi terus. Nah, kalau kita mau sama dengan dunia, ya cukup main 3 aja. Tapi kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera Kristus, kemampuan kita untuk berdamai justru malah keluar pada saat menghadapi orang-orang yang seperti itu. Jadi saudara sekalian, coba kita renungkan saudara sekalian pagi hari ini. Kita lagi terganggu sama siapa, kita lagi benci sama siapa, atau kita lagi nggak omongan sama siapa, coba direnungkan pagi hari ini. Kalau kita lagi, coba direnungkan, kita lagi memutuskan untuk nggak kenal dengan siapa pagi hari ini. Setelah ibadah, coba dikontak di WA. Maaf ya, aku sudah nggak kontak sama kamu lama. Aku dulu sempat marah sama kamu. Gitu. Karena kita punya kemampuan itu, saudara sekalian. Tapi kalau saudara setelah ini, saudara ada orang yang saudara benci, ada orang yang saudara nggak ngajak ngomong, ada orang yang saudara putuskan untuk nggak kenal, dan setelah ibadah ini saudara dalam hati tetap saudara bilang, ora lah, karepe, kan itu di khotbah, saya aslinya tetap lara hati ya, berarti saudara sedang tidak diperintah oleh Allah. Sebab kalau kita mengaku diperintah kehidupan kita oleh Allah, kita taat kepada Allah yang adalah sumber damai sejahtera, maka setelah selesai ibadah ini, coba lakukan pendamaian sama orang-orang yang selama ini mungkin sampai dengan hari ini saudara gak ngajak ngomong, yang gak kenal mungkin, atau saudara benci barangkali. Sadari bahwa kita itu diberi Tuhan sebuah kapasitas untuk bisa hidup berdamai dengan siapa saja. Sebuah ayat yang Rasul Paulus bilang berkata begini, sedapat-dapatnya jikalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Ya ayat itu bukan berarti ya itu kan kalau tergantung sama saya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya saya nggak bisa. Bukan, itu punya arti bahwa begini saudara sekalian, kita berdamai dengan sesama kita, dengan semua orang itu bukan tergantung kepada siapa yang salah dan siapa yang benar. Sama seperti kita kalau berbuat baik itu tidak tergantung dia mau baik sama kita atau enggak. Sama dengan kita berdamai dengan orang, itu bukan tergantung siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi kewajiban kita adalah karena kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk kita bisa berdamai dengan siapapun. Baik orang itu benar sama kita maupun orang itu melakukan salah sama kita, tidak tergantung oleh itu. Sebab kehidupan damai sejahtera itu bukan tergantung dari apa yang di depan kita, tapi apa yang Tuhan titipkan buat hidup kita. Yang Yohanes tadi bilang, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Maka percayalah saudara sekalian, kalau kita bisa hidup dalam damai sejahtera, ayat firman Tuhan tadi bilang, kita gak gampang gelisah hidupnya. Orang yang gak damai sama orang pasti gelisah. Aduh, walaupun kelihatannya kita mengabaikan, tapi orang yang gak hidup dalam damai, orang yang bikin kita gak damai karena kita ada konflik mungkin dengan dia, akan bikin kita jadi hidupnya gelisah. Aduh, aku wong kae kok omongane jan mesti lara bae aku ning ati. Kita akan hidup dalam kegelisahan, kita gentar sebab kita tidak hidup dalam damai sejahtera. Maka saudara sekalian, yang pelajaran dari firman Tuhan yang kedua setelah kebenaran adalah hidup dalam damai sejahtera. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara sekalian. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini.